Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Madio Fadlur Rahman. Saya dari sekolah SMP Pus Erlangga dan saya akan mempresentasikan soal dan jawaban saya dari LKS Ilmu Pengetahuan Sosial. Lebih tepatnya kelas 9 halaman 39. Saya akan mulai. Pertanyaan pertama, trilogi pembangunan pada pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, trilogi pembangunan merupakan konsep pembangunan yang menjadikan pedoman utama dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Trilogi pembangunan terdiri dari 3 aspek utama: stabilitas nasional yang dinamis, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri agar pembangunan dapat berjalan lancar. Pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap urusan politik untuk mencapai stabilitas. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, fokus pada peningkatan produksi dan ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan pembangunan industri dan pertanian yang berorientasi pada swasembada pangan dan ekspor non migas. Ketiga, pemerataan pembangunan dan ketersediaan. Itu mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah dan golongan masyarakat, serta program seperti Impres, instruksi presiden untuk pembangunan desa, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas. Trilogi pembangunan dari dasar kebijakan ekonomi Orde Baru hingga akhirnya mengalami berbagai tantangan menjelang akhir kekuasaan Soeharto, terutama akibat krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Pertanyaan kedua, perbedaan negara maju dengan negara berkembang. Yang membedakan negara maju dan negara yang sedang berkembang itu biasanya berada pada 3 bidang utama ini. Akan saya sebutkan. Yang pertama, teknologi. Negara maju memiliki teknologi canggih, banyak inovasi dan industri yang sudah modern. Sedangkan negara yang masih berkembang, teknologi juga masih berkembang, masih banyak juga menggunakan cara lama dalam industri. Kedua, pendidikan. Negara maju sekolahnya bagus, banyak orang yang sekolah sampai kuliah, angka buta huruf juga rendah. Sedangkan negara yang berkembang ada saja kesulitan di sekolah, pendidikan yang belum merata, angka buta huruf juga lebih tinggi. Ketiga, kesehatan. Negara maju rumah sakitnya canggih, obat dan tenaga medisnya lengkap, dan harapan hidupnya yang pasti tinggi. Sedangkan negara berkembang fasilitas kesehatannya kurang, ada penyakit menular dan harapan hidupnya lebih rendah. Pertanyaan ketiga, tentang repelita yang dilakukan pada Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan repelita, rencana pembangunan 5 tahun, sebagai strategi pembangunan nasional. Program ini berlangsung dari 1969 hingga 1998 dan dibagi menjadi 6 tahap. Repelita pertama, tujuannya membangun ekonomi yang stabil, meningkatkan produksi pangan, dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan irigasi. Dan biasanya lebih fokus ke swasembada pangan, pengendalian inflasi, dan pembangunan infrastruktur dasar. Repelita kedua, tujuan mengembangkan industri yang mendukung pertanian dan meningkatkan produksi dalam negeri. Lebih fokus ke industrialisasi awal, pengembangan industri pupuk, dan peralatan pertanian dari peningkatan ekspor. Repelita ketiga, tujuan memperluas pembangunan ke daerah dan mengurangi kesenjangan sosial, lebih fokus ke pemerataan pembangunan sektor transportasi dan komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Repelita keempat, tujuannya mencapai swasembada pangan dan mengembangkan industri dasar, lebih fokus ke penguatan industri baja dan kimia, diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Repelita kelima, tujuan meningkatkan daya saing industri nasional dan memperluas lapangan kerja, fokus ke pengembangan industri berbasis ekspor, meningkatkan sektor jasa dan pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Repelita ke-6, tujuannya menjadi negara industri baru. Astagfirullah. Repelita ke-6, tujuannya menjadikan Indonesia menjadi negara industri baru, yaitu NIC, Newly Industrialized Country, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, repelita ke-6 tidak terselesaikan karena pada tahun
1997 terjadi krisis ekonomi yang berujung pada kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998. Pertanyaan keempat, apakah Indonesia sudah menjadi negara yang maju? Menurut saya belum. Meskipun saya sudah menjadi bangga karena saya adalah warga Indonesia, tetapi saya tidak bisa menyatakan Indonesia sudah menjadi negara yang maju karena pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang kurang diurus. Pendidikan Indonesia sangat kurang dibandingkan negara lain, bahkan tergolong rendah dan berada di peringkat bawah dunia. Kesehatannya pun masih kurang dan masih kurang terjangkau, apalagi di daerah-daerah Indonesia yang berada di kampungan dan semacamnya. Jadi tidak, Indonesia masih tidak bisa dibilang negara maju dan tergolong menjadi negara yang masih berkembang. Pertanyaan kelima, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya diukur dengan kenaikan produk domestik bruto, yaitu PDB dengan tingkatnya. Lalu, pembangunan ekonomi adalah proses perubahan dalam perekonomian yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Indikator yang digunakan pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada angka, seperti kenaikan PDB dan pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi mencakup indikator yang lebih luas, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, artinya hanya melihat peningkatan angka dalam ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi bersifat kualitatif dan kuantitatif, karena selain meningkatkan angka, juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada kesejahteraan semua orang. Tidak saja ekonomi suatu negara tumbuh, tetapi kesenjangan sosial tertinggi. Pembangunan ekonomi lebih berfokus pada pemerataan kesejahteraan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya, jika ekonomi suatu negara tumbuh 5% dalam satu tahun karena peningkatan produksi dan ekspor, itu disebut pertumbuhan ekonomi. Jika selain ekonomi yang tumbuh, angka kemiskinan berkurang, akses pendidikan dan kesehatan meningkat, serta infrastruktur membaik, itu disebut pembangunan ekonomi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.